Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan video tentang cara analisis data, yaitu mengolah data nilai, kelulusan siswa menggunakan fungsi logika, dan membuat grafik dengan menggunakan Microsoft Excel. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah ICTPAI, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk video tutorial selanjutnya yaitu analisis data, mengolah data nilai, kelulusan siswa menggunakan fungsi logika dengan Microsoft Excel. Untuk yang pertama, saya akan menentukan nilai akhir seluruh siswa. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Ini akan memudahkan kita menentukan nilai akhir, kemudian ranking, dan keterangan lulus atau tidak lulus para siswa. Untuk yang pertama, langsung saja rumusnya sama dengan buka kurung F begitu, kemudian enter. Bisa langsung enter saja ya. Nah, akan menghasilkan 84. Untuk menentukan nilai akhir siswa yang lain, tarik saja ke bawah. Nah, begini. Dan atur komanya, hilangkan saja komanya. Tetapi bisa saja dihilangkan, bisa juga tetap ada koma, tetap ada 2 angka di belakang koma. Begitu. Nah, setelah itu saya akan menentukan nilai terkecil, nilai terbesar, dan nilai rata-rata. Nilai terkecil menggunakan rumus min, kemudian nilai terbesar menggunakan max, dan rata-rata average. Nilai terkecil sama dengan min, kemudian buka kurung, lalu tarik nilai dari atas sampai bawah. Tutup kurung, kemudian enter. Nilai terbesar menggunakan rumus max sama dengan max, buka kurung, tarik nilai dari atas sampai bawah. Kemudian tutup kurung lalu enter. Nilai rata-rata menggunakan average, yaitu sama dengan, kemudian average, buka kurung, kemudian tarik nilai dari atas sampai bawah, tutup kurung lalu enter. Nah, untuk menentukan nilai terkecil, terbesar, dan rata-rata nilai UTS, UAS, dan nilai akhir, kalian bisa langsung blok begitu, lalu CTRL R, langsung akan muncul semuanya seperti itu. Kemudian sekarang menentukan ranking. Menentukan ranking menggunakan rumus sama dengan rank, kemudian buka kurung, number itu yaitu nilai, salah satu nilai peserta didik yang akan ditentukan rankingnya. Klik itu, kemudian koma, bisa titik koma, tetapi saya menggunakan koma, tergantung Excel tipe Microsoft Excel-nya. Koma, kemudian ref-nya itu kelompok yang akan ditentukan rankingnya. Tarik dari atas sampai bawah, kemudian blok, lalu kunci dengan
klik F4 begitu, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Nah, akan menghasilkan ranking seperti ini. Untuk menentukan ranking yang lain, tarik saja dari atas sampai bawah. Nah, jika tidak dikunci menggunakan F4, maka ranking akan terjadi kesalahan, yaitu akan ada ranking yang sama. Tetapi jika dikunci, maka hasilnya tidak akan ada yang sama. Seperti ini. Dari ranking 1 sampai ranking 10 ada. Tetapi tidak beraturan ya, karena nilai sesuai dengan absen. Kemudian sekarang menentukan menentukan keterangan lulus atau tidak lulus. Ini menggunakan rumus fungsi if. Sama dengan if, kemudian buka kurung. Nah, logical test di sini adalah nilai yang akan ditentukan lulus atau tidak lulusnya. Klik yang nilai pertama, kemudian nilai tersebut jika lebih sama dengan dari 70, lebih besar sama dengan dari 70, maka dinyatakan lulus. Koma, kemudian jika keterangannya itu berupa huruf, maka berikan tanda kutip. Kemudian ketik lulus, kutip, koma lagi. Option yang lain yaitu tidak lulus. Kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, karena nilainya 84 itu lebih dari 70, maka keterangan siswa yang pertama ini mendapatkan keterangan lulus. Nah, begitu. Untuk menentukan yang lain bisa langsung saja tarik, kemudian di sini ada siswa yang tidak lulus. Kenapa? Karena nilainya itu kurang dari 70. Kemudian untuk menentukan nilai huruf bisa langsung saja dilihat dari keterangan di samping. Nah, itu karena nilai akhir siswa pertama itu 84 melebihi dari 80 yaitu A. Kemudian yang 79 itu B, 87A, 84A, 91A, 70B, 65 itu ada C, C, 65 C, kemudian 76B, kemudian 91A, 81A. Nah, mengolah data nilai sudah cukup. Sekian. Kemudian selanjutnya membuat grafik data melalui Microsoft Excel. Nah, di sini sudah ada datanya. Grafik ini adalah data yang disajikan dalam bentuk gambar untuk memudahkan pembaca menganalisis data yang ada. Langsung saja untuk pembuatan grafik, blok kelas dan jumlah siswanya, tetapi yang jumlah akhir tidak di itu karena bukan data.
Kemudian langsung saja begitu, atur ukuran grafiknya. Atur ukuran grafik. Nah, setelah itu klik select data untuk mengatur 1, 2, 3, 4, 5 karena itu belum jelas apa. Ubah yang 1, 2, 3, 4, 5 itu untuk menjadi tahun. Klik OK. Nah, sudah berubah menjadi tahun. Kemudian setelah itu layout untuk mengedit axis title yang horizontal. Karena itu tahun, maka tulisannya tahun. Kemudian axis title yang vertikal ubah menjadi jumlah. Nah, setelah itu atur chart title atau judul grafik. Klik chart title, above chart, data siswa tahun 2016 sampai 2020. Nah, atur saja tulisannya, perkecil karena itu melebihi batas. Home, kemudian atur ukuran. Nah, seperti ini. Dan selesai. Atur dulu ininya ya. Nah, begitu. Nah, sudah. Setelah selesai, atur ukuran grafiknya supaya tidak terlalu besar. Kemudian grafik berikutnya itu data MA. Blok, kemudian kolom, pilih bagan yang sama. Kemudian atur kebesarannya. Seperti yang tadi, seperti sebelumnya ya. Atur ukuran grafik di dalamnya. Kemudian select data, edit, dan masukkan tahun. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian pindah ke layout, axis title, dan atur horizontal. Keterangannya adalah tahun. Kemudian axis title vertikal. Keterangannya itu jumlah. Kemudian chart title, data siswa tahun 2016 2020. Nah, untuk pembedanya tambahkan MA karena ini data siswa MA ya. Nah, kemudian atur ukuran title-nya agar tidak menghalangi grafik. Begini, kemudian atur untuk menyimpan chart title-nya supaya tidak menghalangi grafik. Nah, begini. Selesai. Kemudian chart title pada data yang pertama itu ditambahkan data siswa MTS. Langsung ketik saja. Nah, kemudian selesai. Grafik ini bisa dipindahkan ke bisa move chart. Nah, move chart, klik grafik tersebut,
kemudian move chart. Nah, akan muncul seperti ini. Oke. Tidak berpindah. Oh, sorry. Ada kesalahan teknis. Oke. Sebentar ya. Sebentar. Klik lagi. Coba lagi ya. Klik, kemudian layout, move chart, kemudian new sheet-nya. New sheet, chart 1, kemudian oke. Nah, grafik akan memiliki tempat sendiri. Begini. Ini untuk data yang pertama, kemudian yang data kedua, klik grafik, move chart, new sheet, itu ada pada chart 2, kemudian oke. Nah, ini untuk data kedua. Chart 2 ada data siswa MA tahun 2016-2020, kemudian chart 1, begitu, dan sheet 1 seperti ini data. Jadi jelas ya, chart 2-nya data siswa MA tahun 2016-2020. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari awal video sampai akhir. Semoga bermanfaat. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.